sekarang saya sudah berada di sarangnya polisi, yaitu NTMC Polri. Kira-kira saya mau ngapain di kantor polisi? 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, saya hampir berada di kantor polisi. Tapi sekarang saya kira-kira ngapain nih di kantor polisi nih? Kalau saya di kantor polisi lihat layar-layar gini, bukannya mau ngapain, malah saya pengen main game ya. Kan kita lihat di bawah ini seperti warnet ya teman-teman. Tinggal dikasih lagu Dear God, Avenged Sevenfold, udah jadi warnet ya kan. Ngomong-ngomong ada layar, ada komputer, saya langsung ajak Coki aja. Kita akan main Dota di kantor polisi. Tidak ada yang main Dota di kantor polisi. Kalau di PNS kan main Zuma biasanya kan. Oke, saya akan ajak Coki main Dota di sini. Halo? Mas Muslim, aduh, aku cari-cari kamu tadi kemana, ternyata di ruang kontrol NTMC. Oh, ini ruang kontrol? Ini planar untuk pantauan lalu lintas. Oh gitu, ini bisa ngelihat apa yang terjadi. Yang terjadi lalu lintas di Indonesia. Oh iya. Dan bisa iya. juga ngeliat YouTube-mu ada di sini, kita tayangkan di sini dengan layar gede. Iya, nonton YouTube segede ini ya? Segede ini. Mungkin kita akan coba. Oke, nanti habis podcast. Kita sekarang mau podcast ini. Podcast dulu? Iya. Ya udah, tapi nanti coba Bu ya. Boleh, habis podcast kita nonton ya. Oke, ayo. Yaudah, Ayo. Biasa. Polisi kan ngatur-ngatur. Nah, ini ruang podcast kita. Oh, ini ruang podcastnya. Duduk situ duduk. Oke. Ayo pakai lagi lah. Pakai nggak? Pakai. Biar kayak podcast beneran Oke, ya. emang kudu kelihatan siap. podcast beneran ini. Wih, keren juga ini studio siap. podcast NTMC ya. Suaramu makin merdu. Makin merdu, makin hilang. Kedengaran dari sini. Makin hilang lebih merdu. tepatnya. Ternyata ini ornamen-ornamennya banyak. Wah, lo sering dong. Nah itu ada ini nih. Untuk ini Ezel nih. adalah kalau saya ketemu ini malam-malam saya deg-degan. Pasti lo deg-degan. Jangankan kamu, aku juga juga suka deg-degan. Suka deg-degan. Kenapa? Berarti kamu lagi salah. Enggak, Bu. Jadi kalau saya ketemu mobil polisi ini serius, saya deg-degan. Padahal saya bener loh. Iya. Karena memang memang polisi itu saking melindungi Saking kita. betul melayani saya kita. Di kuburan kalau ada kuntilanak dan mobil ini mending ketemu kuntilanak. Mending ketemu kuntilanak. Saya fix serem dong, udah biasa. Kayak fix serem ya, karena memang nggak tahu ya, kita parno aja kalau Iya, ketemu. bukan parno lagi. Padahal saya lengkap loh. Terbayang-bayang lo berarti melekat di hati dan pikiran. Iya, padahal saya nggak melanggar gitu. Iya. Selamat datang nih di sarang polisi. Gimana rasanya? Alhamdulillah kalau sekarang saya ada di kantor polisi, tenang gitu. Iya, karena aku lihat kamu tuh pucat. Ini antara kenapa nih? Kayaknya dari tadi aku waduh, pingsan ini. Karena tahun 2018, habis saya masak-masak sesuatu, yang itu, hampir aja saya ada di sini. Siap menerima panggilan. Jadi saya begitu ada di sini lagi, tidak dalam keadaan kasus itu gitu. Jadi paling enggak lo jadi ternyata polisi itu adem. Adem memang cinta, adem. memang sama kita semua ya. Ini nanti aku panggil siapa ya? Mas Muslim aja. Mas Muslim. Ndak remak kabara. Ndak remak kabara. Ini aku tanya kabarmu beneran. Iya, Karena aku pikir nggak gampang jadi kamu itu loh. Yang punya pola pikir terhadap itu berbeda nih. Ndak remak kabar itu bahasa Madura kan artinya. Betul. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kalau ditanya nggak gampang jadi saya sebenarnya gampang jadi saya. Gampang gitu. Yang susah itu membuat orang paham. Style komedi saya itu kan banyak orang nggak paham. Sebenarnya kalau nggak paham doang nggak masalah. Udah nggak paham marah. Nyerang lagi. Ya, begitu sih. Ya. Datang lagi. Ya, waktu itu ada yang datang lagi. Itu pengen tahu rumahmu di mana. Pengen tahu, tapi pengen tahu agak teriak-teriak waktu itu datangnya. Ya kan? Waduh, bikin tetangga jadi nggak enak. Bikin kita, ya. panik ya kan. Iya. Oke. Yang aku tahu nih, ini menarik nih ya. Kamu itu kan D3 perawat. D3 keperawatan. Tiba-tiba kamu beralih ke stand up comedy. Gimana tuh keluargamu tuh?
Kalau dari keluarga sih alhamdulillah selalu mendukung ya. Mendukung maksudnya karena meskipun awalnya susah dijelasin. Nah, itu berarti tidak mendukung, kaget. Iya, maksud saya dari keperawatan gitu. Dulu kan kuliahnya di Surabaya, saya di Muhammadiyah. Begitu kuliah lulus kok malah jadi lawa-lawa gitu. Iya, apa ini ya? Iya, tapi ya alhamdulillah begitu waktu itu ada hasilnya. Saya bilang ini hal yang saya sukai gitu. Nanti untungnya waktu itu ada kompetisi Kompas TV dan masuk di Kompas gitu. Jadi tapi nggak sekarang, apa-apa. ya sekarang bangga dong. Alhamdulillah bangga meskipun masih sering WhatsApp. Gitu. Kenapa? Jadi bapak saya itu sering nonton konten saya. Iya. Dia selain membanggakan saya juga khawatir gitu. Iya, Juga sering pasti. mengingatkan tolong Nggak jangan ini, jangan. Waduh, nggak Paling kebayang. paling sering bapak saya itu WhatsApp jangan ngomong bangsat dan matamu katanya. Maksudnya Aduh nak, aku nak sama tetangga-tetangga nih nak. iya, gitu. tapi kayaknya alhamdulillah tetangga-tetangga sih nggak ada yang protes. Paling Oke. saudara-saudara sih. Nah itu keluarga besarmu tuh nggak kebayang tuh. Iya. Tapi mereka sih kayaknya taunya saya di YouTube, udah gitu Gitu. doang. Oh, keren. Detailnya, makanya saya harap keluarga saya nggak usah meneliti banget lah gitu. Oke, ini kenapa ya kok pindah ke stand up komedi ini, pindah haluan jadinya? Ya, karena memang dari dulu sih emang seneng komedi gitu. Dari kecil? Dari kecil belum kelihatan nih seneng apa enggaknya. Maksud mungkin pada saat SMA kita bikin sesuatu yang lucu, orang ketawa itu memang ada kesukaan di situ gitu sih. Jadi pada saat dewasa kita melihat ada sebuah platform di stand up comedy. Jadi stand up comedy itu kan basically artinya bukan berdiri, bukan komedi berdiri. Oke. Stand up di sini maknanya adalah stand for something. Oh oke, menyampaikan sesuatu Menyampaikan secara komedi. sesuatu. Dulu Iya. saya karena di Surabaya, saya dari Madura. Saya dulu cerita soal keresahan saya jadi orang Madura di Surabaya Iya. gitu. Yang suka dibilang nyolong besi. Enggak. Itu oknum sih. Oke, Oknum yang agak banyak memang. Masyarakat. Iya. Gitu sih. Jadi stand up comedy memberikan platform saya untuk nyampein keresahan dan juga mendapatkan ketawa gitu sih. Iya. Oke, sekarang ngomong-ngomong soal keperawatan. Ya. Aku punya mystery box. Tolong Mbak Winda, sini dong. Aku ada sesuatu buat kamu nih. Apakah dia ini? Iya, Nah, ini adalah mystery box. Silahkan Silakan, dibuka. Ini oleh-oleh buat kamu ya, dibuka. Oleh-oleh. Masih ingat nggak sama ini? Oh. Nah, apa itu? Ini adalah tensi Nah, darah. ada memori tentang tensi. Ini masih ingat nggak kamu tensi? Aku Masih. Tapi agak lupa sih. Agak lupa. Karena yang kasih lihat dong, kasih lihat biar dia yang orang tahu. detensi polisi ya kan, agak deg-degan saya kan. Ini. Coba lihat di sini. Ya. Nah, ini Detensi darah. Nah, ini Ya. adalah dulu hasil dia sekolahnya. Iya. Masih ingat nggak? Enggak. Masih- ingat iya, sebenarnya masih ingat ya. sedikit-sedikit. Tapi nanti takut salah-salah. Salah-salah. Terus harus ada stetoskopnya juga, Bu. Oh, Harus ada ininya. Oh. Kalau ini doang, ini mungkin doang yang- nggak bisa didengar detaknya. Ya, yang senior, perawat senior biasanya Oh, bisa. perawat gitu. senior. Oke. Ya, dulu ini mengingatkan saya setiap pagi, siang, malam tuh kita kontrol pasien gitu. Jadi Kontrol kita keliling ke pasien-pasien. Makanya kalau nggak ada stand up comedy, mungkin saya jam segini lagi Nyari-nyariin ya. Nancy orang darah Nancy tinggi ya? ya. Yang unik dulu kalau Nancy orang darah tinggi, nah, ini. kalau kita kasih tahu darah tingginya beneran, misalnya kita tensi 160, Bayang. dia akan lebih stres. Gimana? Sorenya dia akan naik gitu. Ya, bener. Memang itu adalah tricky gitu, maksudnya. Oh, ada triknya sebenarnya Ada ya? triknya, Cara khusus darah penyampaiannya. tinggi. Oh. Sebenarnya misalnya kita tanya dulu, tadi pagi berapa? 150. Kalau siangnya kita kasih tahu 160, dia makin stres, sorenya bisa 180. Saya baru tahu ternyata kita Iya. ditanya-tanya dokter itu ternyata mau mempersiapkan jawaban. Iya, memang Iya. sosialisasi harus enak. Nah, sekarang kan dikenal sebagai konten kreator nih, Iya. dibanding komika. Ini sebenarnya pilih mana? Mau konten kreator atau pilih komika nih? Ya, sebenarnya kalau stand up comedy itu memang akarnya saja gitu, Bu. Akarnya ya. Akarnya. Jadi sebenarnya memang konten kreator itu adalah jalan selanjutnya dari stand up comedian Next gitu. step ya, Next fase step ada yang berikutnya. maksudnya ada yang jadi bintang film, ada yang jadi sutradara. Amin. Nih dengar ini, Iya. ada mau jadi bintang film sudah. Bukan saya. Maksudnya stand up comedian lain mungkin kayak Panji, ada Ernest, itu dia jadi sutradara. Oke. Ada jadi aktor begitu. Kalau saya mungkin ke
konten kreator. Konten kreator itu ya, itu pencapaiannya yang diharapkan ya? Ya mungkin ya next Atau ada step-nya jadi Nanti kemana? Ustadz sih kayaknya. Amin. Ya Allah. Oke. Nah, ini sekarang nih kalau saya perhatikan nih Mas Muslim nih, Ya. konten-konten jenengan kan dark, Ya. ya. Nah, emang nggak mau tuh cari yang terang-terang aja, yang aman-aman saja gitu kan? Banyak tuh yang konten receh, tuh jadi viral. Iya, iya. Ini sangat unik ya di kantor polisi, Iya. sama polisi ditanyain dark comedy. Kalau ditanya kenapa memilih konten Iya. dark, sebenarnya komedi itu kan banyak genrenya, Ibu. Banyak Jadi genre. receh, terus juga absurd, Oke. dark itu adalah genre dari komedi. Nah, Oke. kalau saya Coki dan Majelis Lucu itu memang mengambil style itu karena memang kita suka gitu. Membebaskan pikiran kita ya. Dan karena kita seneng gitu. Sekali lagi Seneng, kita tidak menertawakan korban bencananya, Bukan. tapi kita selalu mencoba mencari kelucuan dalam setiap hal gitu. Oke. Sebenarnya dark itu konteksnya nggak cuma biasanya kita bencana alam, penyakit itu nggak cuma itu, tapi misalnya soal kejadian-kejadian ya isu sara, rasisme. Kita bukan pro rasis, kita bukan mau memecah belah, tapi kita merasa misalnya ada satu masalah tentang isu sara di Indonesia, ya kita jadiin bercandaan gitu dengan satir betul. dan dark comedy tadi. Nah, ini kan memang belum bisa diterima masyarakat Ya. secara 100%. Ya. Kalau saya perhatikan di awal-awal kemunculanmu, itu kan banyak orang shock. Oh, banyak orang keterjantungan ya pastinya ya. Nah, tapi ada nggak perbedaan yang sekarang kamu rasakan sekian tahun ini? Pola pikir masyarakat itu sudah mulai semakin terbuka oleh perbedaan Iya, iya. pikiran. Sebenarnya gini, mungkin dari dulu orang yang santai dengan joke kita itu banyak mungkin. Mungkin. Cuma nggak ngomong. Yang nggak terima lebih banyak gitu. Sama aja. Enggak, maksudnya ya yang nerima diem aja. Tapi yang nggak terima itu berisi. Lebih ini lagi ya. Wah. Nah, sekarang mungkin yang nggak terima ini udah capek mungkin Ya. marahin Benar, kita benar. gitu. Ya. Yang penikmat kita jadi makin bersuara Oke, gitu. malah sih. makin berani untuk mensuarakan Ya, ya. sebenarnya kita nggak memaksa orang yang nggak suka misalnya. Setuju. Wah, saya nggak suka Coki Muslim. Setuju. Mohon maaf, di YouTube itu ada algoritma yang kalau Anda tidak suka kami berdua, tidak akan muncul gitu. Oh, oke. Tidak akan muncul tiba-tiba muka Coki. Di search gitu ya. Di search kan pasti di search. Setuju, iya. Coki Muslim, ditonton marah-marah. Betul. Berarti Gitu. kan ini dirimu sendiri yang nge-search kan? Iya, itu sih. Betul. Nah, ini kalau boleh aku tahu sasaran pangsa, umur atau masyarakat, komunitas mana yang menjadi sasaranmu ini ya? Yang kita sasar sih sebenarnya ya paling jelas sih anak-anak muda. Kalau ada orang tua nonton sih ya alhamdulillah gitu. Bonus. Tapi kita yang khawatir kalau ada anak kecil. Nah, iya. Itu nonton kita khawatir. Benar. Kita sering mengalami ada anak cewek 13 tahun. Bang Coki, Bang Muslim. Saya ngefans. Lu. Iya. Maaf, tolong orang tuanya dijaga anak-anak. Keren. Nah, ini Iya. keren pemikiranmu. Iya. Ada keresahan-keresahan sebenarnya di balik kebebasanmu. Iya. Itu tadi boleh dong disampaikan pesan-pesan mungkin disampaikan di saat ini ya bahwa menjaga anak-anak kita Iya. atas pemikiran-pemikiran bebasmu ini. Iya, kita juga gini, meskipun sebenarnya kalau kita ngelempar konten itu sebenarnya dampaknya sudah bukan tanggung jawab kita. Oke. Tapi kita khawatir gitu. Misalnya Ada ada anak kecil, kekhawatiran, kita iya. justru mempertanyakan, ini orang tuanya kok boleh nonton kita gitu. Oke. Saya takutnya Iya. dia masih umur 13 Belum tahun, matang 14 pikiran. tahun sudah menerima informasi yang Iya. terlalu berat mungkin. Kok Betul. dia udah ada sara, ada Iya, rasisme. betul. Takutnya anak kecil belum sanggup dan orang tuanya tidak bisa mengedukasi Menjelaskan, itu. iya. Jadi salah Iya. jalan. Kan kamu kan sarkas tadi kan, Iya. kamu bilangnya sering keluarin itu. Iya. Ada nggak kekhawatiran, wah aku nanti jangan-jangan nggak disuka ini, aku nanti jangan-jangan nggak banyak yang nge-like atau takutnya jokernya kamu sampaikan itu nggak nyampe itu. Itu orang biasanya nerobos lawan arus ya berapa 100 meter, 200 meter. Itu paling 3 kilo, Bu. Dan itu setiap hari. Orang Indonesia itu kalau Menarik nih. didenda doang, itu nggak kapok. Betul. Tapi kalau azab, Nah,
Ini di pemikiran baru nih. Ada tidak saran kritik terhadap kepolisian negara Republik Indonesia? Wow. Berat. Mending saya dark comedy daripada saran-saran, ya kan?